Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pelajar Indonesia, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Salam kenal, saya Rehan Dani Pangestu, siswa kelas 9I SMP Negeri 1 Karangampel. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan PPT mengenai mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA kelas 9 semester 2 yang membahas mengenai bab teknologi ramah lingkungan. Mari ikuti dan simak materi yang ada pada PPT berikut ini. A. Teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan adalah suatu sistem teknologi untuk mencapai tujuan tertentu yang dalam pelaksanaannya mengacu pada wawasan lingkungan dan memperhatikan kualitas lingkungan. Nah, dari teknologi ramah lingkungan ini pastinya memiliki tujuan-tujuan yang positif yang dapat teman-teman amati pada penjelasan di slide ini. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan ramah lingkungan diterapkanlah 6 prinsip atau yang dikenal dengan istilah 6R. Yang pertama ada refine, reduce, reuse, recycle, recovery, retrieve energy. Untuk penjelasannya bisa dibaca pada slide ini. B. Aplikasi teknologi ramah lingkungan untuk kehidupan. Maksud dari aplikasi teknologi ramah lingkungan untuk kehidupan adalah pengaplikasian teknologi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk cakupan bidangnya ada 4 bidang. Yang pertama ada bidang energi, yang kedua ada bidang transportasi, yang ketiga ada bidang lingkungan, dan yang keempat ada bidang industri yang akan dijelaskan satu persatu serta penjelasan contoh dan disertai dengan gambar bola. C. Teknologi tidak ramah lingkungan. Di samping teknologi ramah lingkungan, juga ada teknologi tidak ramah lingkungan. Teknologi tidak ramah lingkungan merupakan bentuk penerapan teknologi yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Dapat disimpulkan bahwasannya jika teknologi ramah lingkungan ini merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip, akan tetapi berbeda dengan teknologi tidak ramah lingkungan yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip. Beberapa prinsip teknologi tidak ramah lingkungan, diantaranya teknologi tersebut menghasilkan sisa atau limbah yang dapat membahayakan. Teknologi tidak ramah lingkungan ini itu lebih berbahaya, lebih buruk dampaknya dibandingkan dengan teknologi ramah lingkungan. Jenis teknologi tidak ramah lingkungan yang pertama adalah teknologi pengolahan minyak bumi. Minyak bumi ini terbentuk dari makhluk hidup yang telah mati atau fosil hewan pada jutaan tahun yang lalu yang terjebak dalam suatu ruang yang ditutupi oleh bebatuan di dalam tanah. Minyak bumi ini termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi, minyak bumi ialah teknologi yang tidak ramah lingkungan. Untuk penjelasan lebih lengkap, teman-teman bisa baca pada slide ini. Kemudian, jenis teknologi tidak ramah lingkungan yang kedua adalah teknologi pengolahan batubara. Batubara merupakan bahan bakar fosil berbentuk padat yang terbentuk dari beberapa tahapan dan berasal dari tanaman darat yang terkubur 300 hingga 400 juta tahun lalu. Kemudian terpapar panas yang tinggi dan tekanan selama jutaan tahun.
Sama dengan halnya minyak bumi, batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga dapat digolongkan ke dalam teknologi tidak ramah lingkungan. Untuk lebih lengkap penjelasan teknologi pengolahan batu bara, teman-teman bisa membaca pada slide ini. D. Perilaku hemat energi dalam keseharian. Sudah selayaknya kita manusia yang hidup di alam harus bisa mengikuti perkembangan, harus bisa menjaga apa yang terjadi di alam, seperti halnya perkembangan teknologi dan energi. Kita selaku manusia harus menerapkan perilaku hemat energi dalam keseharian demi mewujudkan kebaikan, demi mewujudkan kesejahteraan. Salah satunya adalah perilaku hemat energi ini. Banyak sekali contoh-contoh penerapan perilaku hemat energi. Untuk beberapa contohnya, teman-teman bisa baca pada slide ini. Selesai sudah pembahasan mengenai materi teknologi ramah lingkungan, teknologi tidak ramah lingkungan, serta penerapan hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah sesi kuis, akan disajikan sejumlah pertanyaan mengenai materi yang sudah kita bahas, yang sudah kita pelajari. Disajikan sejumlah pertanyaan dengan jenis soal pilihan ganda dan juga esai yang disertai kunci jawaban. Soal-soal ini dapat teman-teman jadikan latihan soal mengenai materi teknologi ramah lingkungan. Baik, itulah materi dan latihan soal mengenai teknologi ramah lingkungan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak penjelasan materi ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan materi. Semoga materi ini dapat bermanfaat sebagai sumber pembelajaran teman-teman semua. Saya akhiri sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.